walaupun gak musim hujan, kita kan biasa di udara panas. Kita harus beradaptasi ke udara yang dingin. Nah, biasa itu banyak yang tiba-tiba hujan karena cuaca di gunung kan nggak bisa ditebak, bisa berubah. Kadang berkabut, biasanya kabutnya turun hujan rintik-rintik. Halo sahabat muda berkarya, tua penuh cerita, kembali lagi di Ogun, obrolan gunung. Oke, kembali lagi bersama gue Bang Pai. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya, supaya video yang gue upload bakalan terus ada di kalian. Oke, kali ini gue bakalan menyampaikan tips packing yang baik atau menata ke dalam keril yang baik biar nggak terasa terlalu berat. Nah, biasanya kan buat kalian nih, terutama yang baru, kalian merasa berat nih, bawahnya gede atau apa. Enggak, kalau kalian bisa menyusunnya atau menatanya, itu bakalan terasa lebih ringan. Oke, pertama kalian harus menyiapkan kerilnya, dan kerilnya itu harus dipastikan dalam keadaan kuat, cukup kuat dengan porsi yang apa kalian mau bawa. Nah, kalian harus sesuaikan tuh. Bila perlu kerilnya kalian jahit ulang, terutama di bagian bahu nih, karena kebanyakan kejadian itu ketika pendakian putus di bagian bahu. Itu karena sangat berpengaruh. Jadi usahakan di bagian itu cukup kuat. Setelah keril sudah kalian siapkan, kalian lapisi dalamnya dengan trash bag. Kenapa? Fungsinya supaya tidak lembab, atau ketika cuaca hujan itu bisa untuk menjaga isinya supaya tidak basah. Karena yang kalian bawa itu sangatlah berguna dan penting ketika kalian berada di sana. Bila perlu, keril kalian lapisi oleh cover bagnya atau cover bagnya. Setelah sudah kalian masukkan trash bag, kalian masukkan matras. Nah, matrasnya kalian bentuk melingkar, kemudian kamu masukkan ke dalam keril. Kenapa? Tujuannya supaya keril terbentuk polanya. Nah, ini juga nih, kebanyakan pendaki lain banyak menaruh matras itu di luar keril. Nah, kalau di luar keril itu biasanya kan ada yang menyilang gini masangnya. Nah, itu bisa mengganggu kalian ketika trekking. Bisa nanti nyangkut, bisa jatuh, kalian nggak sadar, hilang. Nah, antisipasinya kalian masukkan saja ke dalamnya. Setelah sudah terpola, terbentuk, kelihatan enak, baru kalian masukkan paling bawah itu sleeping bag. Nah, sleeping bag jangan lupa digulung rapi, sekecil mungkin kalian gulung. Bila sudah, kalian masukkan ke paling bawah, jangan sampai ada rongga di bawahnya. Kalau kalian juga mau masukkan tenda di dalam keril, biasanya kan ada pendaki yang tendanya dipisah atau dimasukkan. Kalau kalian mau dimasukkan, itu berbarengan sama sleeping bag, diselipin di bagian pinggir ya. Kalau gue sih pribadi biasanya gue kayak gitu. Itu lebih enak aja guys. Nah, setelah itu kalian masukkan pakaian. Nah, dalam pakaian juga kalian harus bawa simple, jangan banyak-banyak, jangan kayak orang pindahan. Itu nanti bakalan mengganggu beban kalian. Kalau gue sih maksimal banget 3, malahan gue sering bawanya itu cuma 2 setel aja, karena pas di sana nggak terlalu berpengaruh banget sih. Palingan kita antisipasi buat cuaca hujan, misalkan kalian ketika kalian kebasahan, buru-buru langsung ganti, cari pakaian yang paling kering supaya kalian nggak hipotermia atau penyakit kedinginan. Ini biasa banyak dialami oleh pendakian. Walaupun nggak musim hujan, kita kan biasa di udara panas, kita harus beradaptasi ke udara yang dingin. Nah, biasa itu banyak yang nggak kuat, makanya usahakan kalian pakaian gantinya itu harus tetap kering. Gimana caranya? Sebelum kalian masukin ke dalam keril, pakaian kering kalian lapisi lagi ke dalam plastik, kalian bungkus rapat-rapat. Bila perlu kalian bawa kaos kaki boleh kalian bawa 3 lapis. Boleh juga kalian bawa sarung tangan, karena
di ujung jari ini biasanya itu pusat kedinginan. Boleh juga kalian membawa kupluk. Nih bagian telinga, daun telinga belakang ini biasanya yang rawan dingin. Hidung juga itu bagian yang paling dingin. Nah, setelah sudah kalian pastikan di dalam plastik, kalian ikat, nggak ada yang berantakan, baru kalian masukin ke dalam keril. Kalian susun rapi di keril, kalian tekan, usahakan jangan sampai ada rongga supaya nanti keril berdiri tegak, enak dilihatnya. Nah, setelah itu kalian masukin logistik. Nah, untuk logistik juga nih, kalian harus perhatikan logistiknya itu jangan berlebihan. Kenapa gue bilang jangan berlebihan? Karena sekali lagi akan membuat beban di diri kalian. Gimana cara mengatur logistik? Nah, kalian pastiin dulu berapa jumlah peserta yang ikut sama kalian. Kalau kalian banyak, bisa disesuaikan dan bisa juga dibagi dengan tim yang lain. Kenapa gue bilang gak boleh berlebihan dalam logistik? Karena ketika lu mendaki dan turun, usahakan logistik itu habis supaya turunnya bisa membuat ringan di kalian. Nah, bawa logistik juga harus yang instan aja biar nggak boros gas, karena gas di sana sangat penting guys. Di sana nggak ada yang jual gas ya. Usahakan yang instan. Apa aja yang instan? Kalau gue sih biasanya bawa mie instan, bubur, sereal, bisa juga jelly untuk menghangatkan perut, bisa juga kopi, susu, atau jahe, dan banyak. Yang pasti yang instan aja. Nah, setelah udah disusun rapi, kalian masukin ke keril, di atasnya lagi kalian susun alat masak. Nah, nih alat masak juga kalian bawa yang praktis aja, terutama yang berbahan dari plastik. Kenapa? Satu, biar nggak berat. Kedua, biar nggak gampang pecah. Kalian bawa yang penting aja kayak piring, terus gelas, sendok, itu aja. Kalian bawa juga kompor dan gas itu yang portable aja. Kalau bisa gas itu sebelum berangkat kalian pastikan menyala dengan benar. Nih, hati-hati nih, gue tekanin lagi, gasnya harus dipastikan menyala. Karena kalau kalian pas trekking terus gasnya mati, gue saranin kalian langsung turun, karena gas itu bisa menjadi nyawa kalian. Oke, jadi ini perlu dipertimbangkan. Kalau kalian bawa tim kalian banyak, kalian usahakan bawa gas dan kompor itu lebih supaya kalian aman di sana. Setelah itu di atasnya kalian masukkan jas hujan atau rain cover. Nah, jadi jas hujan itu kalian taruh di paling atas. Biasanya kan di atas keril tuh, tutup keril itu ada tempat celah sedikit. Nah, itu cukup untuk kalian masukkan jas hujan. Kalau nggak mau jas hujan, boleh juga kalian masukkan jaket waterproof. Itu juga bisa. Dan jangan lupa diselipin senter atau headlamp, karena ketika kalian misalkan tiba-tiba kemalaman di jalan atau tiba-tiba cuaca gelap berubah, itu bisa kalian ambil cepat tanpa kalian buka kerilnya. Sama seperti jas hujan, tujuannya ditaruh di paling atas. Ketika tiba-tiba hujan, karena cuaca di gunung kan nggak bisa ditebak, bisa berubah, kadang berkabut, biasanya kabutnya turun hujan rintik-rintik, itu kalian bisa dengan cepat ambil jas hujannya kalian pakai, itu bisa cukup untuk menghangatkan tubuh kalian sambil kalian mendirikan tenda. Setelah itu, setelah semua sudah tertata rapi, jangan lupa untuk airnya yang 1,5 liter itu kalian taruh di sebelah kanan dan kiri keril supaya tetap seimbang dan stabil. Setelah semua sudah, untuk air pas kalian trekking itu usahakan air mineral yang berukuran sedang saja. Dan kalian taruh bisa di kantong celana atau di kantong jaket, itu juga boleh. Nah, semua sudah nih, sudah rapi, kerilnya kalian tutup, kalian tutup dengan cover, sudah rapi, kalian ukur, pastikan kerilnya itu berada di ikat pinggang kalian nih, sini nih. Nah, jangan sampai di bawah pinggang, karena itu akan mengganggu langkah kalian ketika pendakian dan akan membuat rasa berat. Tapi kalau kalian menaruh kerilnya berada di atas pinggang kalian, di ikat pinggang kalian, kalian akan merasakan ringan. Itu salah satu tips yang
gue lakuin. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Pantengin terus video-video gue berikutnya, karena bakalan banyak gue kasih tutorial ke kalian, terutama tentang pendakian supaya kalian bisa menerapkan itu kalian dengan selamat. Kita sama-sama sharing aja. Salam lestari, salam pecinta petinggian. Sampai ketemu lagi. See you.